Minggu 14 November 2021. Salam jumpa kembali para saudara dan saudari terkasih, bersama saya Romo Allen dalam Renungan Harian Katolik dari Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta. Kita tidak bisa memungkiri bahwa hidup harian kita dipenuhi dengan aneka prediksi. Prediksi adalah salah satu cara untuk mengantisipasi suatu peristiwa yang belum terjadi. Dan antisipasi yang dimaksud lebih mengarah pada usaha untuk meminimalisir atau bahkan mencegah hadirnya hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, bila kita memprediksi bahwa hari ini akan terjadi hujan, maka kita mulai menyediakan payung atau mantel agar tidak kehujanan. Atau, bila diprediksi bahwa pada bulan Desember 2021 nanti akan terjadi COVID-19 gelombang ketiga, maka sudah sejak kini kita diharapkan untuk lebih memperkuat prokes yang telah ada. Memang harus diakui pula bahwa tidak selamanya prediksi itu akan benar-benar terjadi. Tetapi prediksi amat membantu kita untuk menjadi orang yang lebih waspada dan bijaksana. Para saudara dan saudariku yang terkasih, bukan dalam rangka untuk menakut-nakuti, tetapi dalam kehidupan iman kita, kita percaya bahwa ada suatu masa yang dinamakan dengan akhir zaman. Perikop Injil hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai dengan ayat 32. Coba untuk menjelaskan masa tersebut. Dikisahkan bahwa Yesus memberi gambaran tentang akhir zaman kepada para muridnya dengan menjabarkan akan terjadi aneka gangguan di langit. Gangguan-gangguan itu berupa matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, dan semua kuasa langit goncang. Singkatnya, langit menjadi kosong dan kehilangan pesonanya. Sungguh, tidak pernah terjadi sebelumnya situasi demikian, sehingga mungkin saja saat ini kita agak kesulitan untuk membayangkannya. Namun di saat yang terkesan menakutkan inilah, justru Anak Manusia akan datang dan tampil dalam segala kemuliaannya. Dengan penuh kekuasaan, Ia akan menyuruh para malaikatnya pergi ke seluruh penjuru dunia untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya. Orang-orang inilah yang layak untuk memperoleh keselamatan darinya, karena mereka telah memprediksi datangnya akhir zaman dengan benar. Bagaimana cara mereka memprediksinya? Padahal di akhir Injil, Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang tahu tentang waktu yang pasti akan datangnya akhir zaman. Para malaikat di surga tidak tahu. Demikian juga halnya dengan Anak, karena hanya Bapa saja yang tahu. Lantas, mengapa orang-orang itu bisa selamat? Mungkinkah prediksi mereka cuma sebuah kebetulan? Para saudara dan saudariku yang terkasih, perihal datangnya akhir zaman adalah sebuah misteri ilahi. Kesadaran ini perlu kita tanamkan secara kuat dalam benak kita. Sampai kapanpun, berbagai prediksi manusiawi tentang waktu kedatangan akhir zaman akan sulit mencapai titik kebenarannya. Orang-orang pilihan yang dimaksudkan dalam Injil hari ini bukanlah sekumpulan orang yang berhasil
memprediksi waktu, tetapi lebih tepatnya mereka sukses memprediksi caranya. Cara untuk menghadapi akhir zaman agar layak memperoleh keselamatan yang disiapkan oleh Allah bagi seluruh umat manusia adalah menepati seluruh perkataan Allah dengan setia dan tekun. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikian kata Yesus. Perkataan Allah yang kekal inilah yang harus diperhatikan oleh siapapun yang ingin memperoleh bagian dalam kemuliaan Allah di akhir zaman. Perkataan Allah itu tidak lain adalah segala perintah dan larangannya yang dapat kita temukan dalam kitab suci, tradisi, dan magisterium gereja. Ketiga dasar iman kita ini adalah pijakan yang sah untuk mengenal dan memahami kehendak Allah. Hanya dengan mendalami dan menghayatinya secara serius dalam praktik-praktik harian yang konkret, perlahan-lahan kita akan masuk ke dalam kumpulan orang pilihan. Memang, untuk menjalani hidup sebagai orang-orang pilihan itu tidak mudah. Banyak pengorbanan yang akan dituntut, banyak pula jejak perjuangan yang harus ditinggalkan. Tetapi kesukaran inilah yang menjadi faktor pembeda dengan mereka yang bukan orang pilihan. Orang-orang pilihan berani untuk dimurnikan motivasinya dalam penderitaan, karena mereka selalu memprediksi bahwa kebahagiaan semasa di dunia ini tidak bisa menggantikan keselamatan di akhir zaman nanti. Karena itu, mari kita menjadi lebih bijak lagi dalam memprediksi akhir zaman. Tuhan memberkati kita sekalian.